Suamiku, Heru, yang selingkuh, menuntut agar aku menyerahkan semua aset dan rumah warisanku padanya. Ia bilang, aku suamimu, kamu harus turuti aku. Aku turuti, aku serahkan semuanya. Tapi yang Heru ambil bukan harta, tapi saksikan kisah ini sampai akhir untuk mengetahui kebenaran yang tak terucap. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini biar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Aku masih ingat aroma semur daging sapi itu benar-benar sempurna. Dagingnya empuk, kuahnya kental dengan rasa manis gurih yang pas. Persis seperti resep almarhum ibuku. Aku meluangkan waktu berjam-jam di dapur super mewah ini, hanya untuk menyajikan masakan kesukaan Heru, suamiku. Kami menempati rumah ini selama kurang lebih 8 tahun. Itu adalah hidangan istimewa. Sebuah isyarat kecil bahwa hari ini adalah hari yang penting ulang tahun pernikahan kami yang ke-8. Piring-piring sudah tertata di meja makan besar. Lilin sudah menyala, dan musik jazz instrumental mengalun lembut, menciptakan suasana yang seharusnya romantis dan intim. Pukul 7:30 malam, aku mendengar suara deru mobil Heru memasuki halaman. Jantungku berdebar, bukan karena cinta yang membara, melainkan campuran antara harap dan cemas. Aku mengenakan gaun sutra berwarna biru laut, rambutku kutata sederhana. Aku bergegas menuju pintu, menyiapkan senyum terbaikku, yang sudah lama tidak kuberikan padanya. Namun, senyum itu langsung membeku di wajahku. Heru tidak datang sendiri. Di sampingnya, berdiri seorang wanita. Tubuhnya ramping, kulitnya cerah, dan gaun merah menyala yang ia kenakan terlihat sangat mencolok. Seolah-olah berteriak menantang setiap inci kain sutra biru yang melilit tubuhku. Ia menggandeng lengan Heru, berjalan masuk, seolah ini adalah rumahnya sendiri. Selamat malam Rina, sapa Heru. Suaraku datar, tanpa sedikit pun nada bersalah. Ia bahkan tidak repot-repot memperkenalkan wanita itu. Aku menarik napas panjang, mencengkeram pegangan pintu, agar tanganku tidak gemetar. Siapa aja mas? Tanyaku, berusaha menjaga suaraku tetap tenang dan bermartabat. Wanita bergaun merah itu tersenyum mengejek, senyum yang menjengkelkan. Aku Farida, calon madumu, ucapnya santai. Bahkan berani menepuk bahuku, seolah aku adalah pelayan. Seketika, seluruh kerja keras, aroma semur, lilin, dan musik jazz, semuanya terasa seperti lelucon pahit. Sebelum aku sempat merespons, sebuah suara lain menyambar dari belakang Heru. Ibu Wiwit, mertuaku, muncul dari balik mobil. Bagus Farida, berani. Sudah saatnya Heru punya istri yang tahu cara berpakaian, bukan yang baunya seperti bawang di dapur. Cibir Ibu Wiwit. Suaranya tajam menusuk, membuat nyeri di dada. Ini bukan kejutan, ini adalah pukulan telak yang direncanakan. Aku menyadari, jamuan makan malam ulang tahun pernikahan ini adalah panggung untuk penghinaan terburuk dalam hidupku. Rina, Heru menatapku dengan tatapan bosan, seolah aku adalah perabotan usang yang harus dibuang. Aku lelah dengan hidup yang membosankan ini. Farida akan memberiku apa yang tidak bisa kamu berikan. Ia melangkah maju, tangannya melingkari pinggang Farida. Mulai malam ini, Farida akan tinggal di sini. Kamu pindah kamar, aku suamimu. Kamu harus turuti aku. Dan jangan koba-koba membuat masalah, teriak Heru di akhir kalimat. Nadanya membentakku, air mataku mendesak, panas, ingin segera tumpah. Namun, sesuatu dalam diriku menolak. Aku tidak akan memberi mereka kepuasan itu. Aku tidak akan menangis di depan mereka. Jika aku menangis sekarang, mereka akan melihatku sebagai korban yang lemah. Aku melihat semur di atas meja, yang kini terasa dingin. Aku melihat lilin yang meleleh. Sias, 8 tahun pernikahan, loyalitas, dan segala pengorbanan, dibalas dengan Farida, dan tuntutan
untuk pindah kamar. Aku mengambil napas terakhir dan menghembuskannya, membawa semua rasa sakit dan kekecewaan keluar. Ketika aku membuka mataku lagi, aku melihat Heru, Ibu Wiwit dan Farida, bukan sebagai keluarga, melainkan sebagai target. "Baik, Mas Heru," jawabku. Suaraku terdengar serak, tetapi tegas. "Jika itu maumu, aku akan pindah. Aku akan turuti semua maunya." Aku membiarkan kalimatku menggantung. "Tolong ambilkan koperku dari lantai atas, dan tolong nikmati semurnya. Setelah ini, kalian tidak akan pernah lagi merasakan masakanku." Aku berbalik tanpa menunggu respons mereka. Berjalan pelan, bukan menuju kamar tamu, melainkan menuju perpustakaan, di mana aku menyimpan semua dokumen penting. Aku mendengar Ibu Wiwit tertawa puas, menganggapku kalah total. Mereka salah. Mereka tidak tahu. Semur itu hanya hidangan pembuka. Aku sudah memutuskan. Aku akan turuti semua maunya, sampai ia hancur. Malam itu, di kamar tamu yang sempit, aku mengeluarkan ponselku, dan mulai mengetik pesan. Aku memanggil Pak Broto, pengacaraku, dan Dinda, asisten kepercayaanku. Permainan baru saja dimulai, dan kali ini, aku tidak akan pernah kalah. Kamar tamu itu pengap dan gelap, jauh dari kamar utama yang berukuran 2 kali lipat dan memiliki pemandangan kolam renang. Namun, anehnya, di sini aku merasa lebih damai. Paling tidak, aku tidak perlu lagi berpura-pura tidur di samping seseorang yang telah mengkhianatiku. Koperku, yang dulu dibelikan Heru untuk perjalanan mewah kami ke luar negeri, kini hanya berisi pakaian seadanya. Aku meletakkannya di sudut, membiarkan debu masa lalu menempel di sana. Malam pertama kulewati dengan mata terbuka lebar. Tidak ada tangisan, tidak ada erangan kesedihan. Yang ada hanyalah perhitungan dan rancangan. Aku bukan lagi wanita yang berfokus pada kebahagiaan rumah tangga. Aku adalah Rina yang baru. Dan kini, fokusku hanya satu: keadilan. Pagi menyambut dengan kehebohan yang sudah kuduga. Farida dan Ibu Wiwit sudah mengambil alih dapur, membuat gaduh sambil tertawa keras. Tawa mereka terasa seperti gesekan kawat di telingaku. Tetapi aku membiarkannya. Aku hanya mengambil sepotong roti tawar dan kopi hitam, lalu duduk di teras belakang, jauh dari hiruk-pikuk drama rumah tangga mereka. Heru menemuiku saat aku sedang menyeruput kopi. Ia terlihat sedikit bingung dengan ketenanganku. Ia pasti mengharapkan drama air mata, mungkin jeritan histeris, atau setidaknya permintaanku untuk dipertahankan. "Kenapa kamu tidak komplain, Rina?" tanyanya. Keningnya berkerut. "Kamu tidak marah?" Aku mengangkat bahu, menunjukkan ketidakpedulian yang sempurna. "Untuk apa? Kamu sudah bilang aku harus menurut." "Jadi, aku menurut," jawabku singkat. Kepuasan dan kesombongan langsung menyelimuti wajahnya. "Bagus. Kamu memang istri yang penurut. Aku suka itu. Jangan lupa, sebentar lagi kita akan mengadakan acara. Jadi siapkan diri untuk tampil sebagai istri yang suportif," katanya sambil melenggang pergi. Merasa dirinya adalah raja yang berhasil menaklukkan rakyatnya. Aku tersenyum tipis. Penurut? Ya, tentu saja. Aku akan menjadi istri penurut yang sempurna. Setelah Heru pergi ke kantor, aku segera menghubungi Dinda, asisten keuanganku yang loyal, sejak aku mengambil alih aset peninggalan ayahku. Pertemuan kami lakukan di sebuah kafe terpencil, jauh dari jangkauan mata-mata Ibu Wiwit Dinda. "Aku butuh semua laporan keuangan PT Gemilang Abadi selama 5 tahun terakhir," pintaku. Nadaku sangat serius. PT Gemilang Abadi adalah perusahaan yang dikelola Heru dengan nama atas namaku. Dinda, seorang wanita cerdas, berusia 27 tahun, dengan kacamata bingkai tebal, mengangguk cepat. "Aku sudah menyiapkan semuanya, Bu. Aku juga sudah membuat rangkuman transaksi mencurigakan." Aku menduga Heru sudah menggelapkan uang dalam jumlah yang sangat besar. Tanganku terkepal di bawah meja. "Berapa besar, Dinda, totalnya?"
hampir mencapai 20 miliar, Bu. Dan yang lebih parah, perusahaan itu sekarang hanya bernapas dari uang pribadimu. Jika ibu mencabut aliran dana itu, dalam waktu kurang dari sebulan, PT Gemilang Abadi akan kolaps. Jelasnya, menyodorkan sebuah tablet berisi grafik dan angka yang memusingkan. 20 miliar, jumlah yang sungguh fantastis. Emosi pengkhianatan di bab sebelumnya berubah menjadi kemarahan dingin. Ia tidak hanya mengkhianati pernikahan, ia juga mengkhianati warisan ayahku. Cabut semua alirannya. Dinda, sekarang juga perintahku tanpa keraguan. Aku mau dia merasa perusahaannya baik-baik saja. Sebelum ia menyadari bahwa ia sedang berdiri di atas bom waktu, langkah selanjutnya adalah pengacara. Aku menghubungi Pak Broto yang pernah menangani kasus sengketa tanah ayahku. Aku menjelaskan situasinya, termasuk kedatangan Farida. Saya ingin memastikan, Pak Broto, aset pribadi saya, termasuk deposito, surat-surat berharga, dan rumah ini, tidak tersentuh, kataku. Pak Broto tersenyum bijak. Tenang Rina, semua aset atas namamu sudah kami amankan sejak lama. Heru tidak bisa menyentuhnya tanpa persetujuanmu. Tapi, apa rencana Anda selanjutnya? Aku mencondongkan tubuhku, menatapnya lurus. Aku ingin Heru menandatangani sebuah dokumen penting. Dokumen yang akan membuatnya mengambil alih seluruh utang dan tanggung jawab perusahaan. Agar jebakan ini berhasil, aku butuh pemicu yang sempurna. Aku kemudian menjelaskan rencanaku, yang melibatkan Farida, Ibu Wiwit, dan ambisi mereka yang tak terbatas. Aku ingin mereka menekan Heru untuk mendapatkan segalanya, membuat Heru buta oleh keserakahan, sehingga ia tidak melihat bahaya di depannya. Aku ingin mereka sendirilah yang mendorong Heru menuju kehancurannya. Pak Broto terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. Rencana yang brilian, Rina. Penuh perhitungan. Saya akan menyiapkan dokumen penyerahan hak yang paling detail dan rumit. Diselipkan satu pasal yang mematikan. Sekarang, mari kita mulai pasang jaringnya. Aku meninggalkan kafe itu dengan perasaan lega, sekaligus gairah yang membara. Aku sudah lama mati rasa dalam pernikahan ini. Kini, aku merasa hidup kembali. Tapi kali ini, aku hidup sebagai pemburu. Hari-hari berikutnya di rumah terasa seperti drama panggung yang absurd, dan aku adalah penonton dari barisan belakang. Farida dan Ibu Wiwit semakin menjadi-jadi. Farida yang kusebut Sarah, dalam perencanaanku melakukan pekerjaannya dengan luar biasa. Ia adalah aktris handal yang kubayar mahal. Misinya bukan hanya merusak pernikahanku, tetapi membuat Heru dan Ibu Wiwit semakin serakah. Seolah-olah kekayaan tak terbatas sudah ada di depan mata mereka. Pagi itu, aku kembali bertemu Dinda dan Pak Broto di sebuah kafe. Kali ini, pertemuan kami terasa lebih formal. Aku perlu mengonfirmasi dua hal penting: pencabutan aliran dana dan kejelasan peran Farida. Farida atau Sarah sudah menerima instruksi terakhir, Bu, lapor Dinda, sambil menunjukkan kontrak tebal yang sudah ditandatangani Sarah. Dia tahu misinya adalah menjadi boros, manja, dan terus-menerus menekan Heru agar segera menguasai aset. Dia adalah pemicu utama agar Heru cepat bertindak tanpa berpikir. Aku mengangguk, merasa puas. Sarah tahu persis titik lemah Heru, ego, dan kesukaan untuk dipuja. Heru selalu ingin menjadi sugar daddy yang bisa memamerkan kekayaannya. Farida atau Sarah adalah umpan termanis. Bagus, berarti babak pertama sudah selesai, ujarku, menghela napas lega. Lalu, bagaimana dengan PT Gemilang Abadi, Dinda? Dinda membuka laptopnya dan menunjukkan saldo rekening perusahaan. Angka-angka di sana membuatku ngeri, tapi juga memuaskan. Tepat pukul 12 malam tadi, semua aliran dana dari rekening pribadimu sudah terputus, Bu. Aku sudah mencabut infus keuangan itu, kata Dinda,
menekan tombol di layar. Saat ini, kas perusahaan, setelah dikurangi gaji karyawan bulan ini, hanya tersisa beberapa juta, dan ada tunggakan pajak yang jatuh tempo dalam 2 minggu. Heru akan segera bangkrut. Hanya saja, ia belum tahu. Aku merasakan dingin merayap di punggungku. Sensasi kekuatan yang lama hilang. Heru telah menghabiskan 20 miliar warisan ayahku. Kini, ia harus menanggung konsekuensinya sendirian. Aku butuh Heru terdesak. Pak Broto, kataku, beralih pada pengacara yang bijaksana itu. Dia harus merasa perusahaannya terancam. Lalu Farida akan meyakinkannya bahwa satu-satunya cara menyelamatkan dirinya adalah dengan menguasai aset pribadiku yang lain. Rumah, deposito surat-surat, berharga. Dia harus buta karena serakah. Pak Broto tersenyum tipis. Rina, Anda meremehkan betapa butanya keserakahan seseorang. Heru tidak akan melihat apapun selain kesempatan untuk menjadi kaya raya. Terutama dengan dorongan dari wanita baru dan ibunya. Ia lalu menyodorkan sebuah dokumen besar. Ini adalah dokumen pengalihan hak. Terdiri dari ratusan halaman perjanjian, yang dibuat Xiaoluila ini adalah kesepakatan bisnis yang menguntungkan. Di halaman ke-134, tersembunyi sebuah klausul, sebuah pasal kecil. Aku mencondongkan badan, menahan rasa penasaran. Pasal apa, Pak? Pasal yang menyatakan bahwa Heru tidak hanya mengambil alih kepemilikan aset, tetapi juga secara mutlak dan sah mengambil alih seluruh utang, kewajiban, dan potensi masalah hukum yang melekat pada aset tersebut, termasuk utang pribadi dan tunggakan pajak perusahaan. Jelas Pak Broto. Jika dia menandatanganinya, dia telah menandatangani vonis kehancurannya sendiri. Aku tersenyum. Senyum yang tak pernah kukira bisa kubentuk. Itu bukan senyum kebahagiaan, melainkan senyum kemenangan yang dingin. Aku tidak perlu membalas Heru dengan kekerasan. Cukup dengan hukum dan kebodohannya sendiri. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Itu pesan dari Heru. Jangan lupa, besok ibu mau kita pergi ke toko perhiasan. Farida butuh kalung baru, tampil yang bersih, jangan memalukan. Aku membalasnya dengan satu kata. Baik, Mas. Aku menyimpan ponselku. Saatnya kembali ke panggung drama. Berakting sebagai istri yang bodoh dan penurut. Semakin besar ambisi mereka, semakin dalam mereka akan jatuh ke lubang yang sudah kusiapkan. Kini, aku hanya menunggu Heru datang dan menuntutku untuk menyerahkan tali jerat yang sudah kusiapkan. Rumah kami kini terasa seperti panggung teater yang tak berkesudahan. Dan aku sang istri yang teraniaya adalah aktris paling brilian di sana. Aku menjalankan peran sebagai wanita pasrah yang menerima nasibnya pindah ke kamar tamu yang sempit, jauh dari kemegahan kamar utama yang kini diduduki Farida atau Sarah. Sandiwara dimulai tepat saat kami kembali dari toko perhiasan. Heru dengan bangga membelikan Sarah kalung berlian senilai ratusan juta, menggunakan uang perusahaan yang aku tahu kini hanya setipis kulit bawang. Ia memamerkan kotak bludru itu di depan wajahku, mengharapkan aku iri. Aku hanya tersenyum tipis. Cantik sekali, Mas. Semoga Farida menyukainya, kataku lembut, tanpa emosi, seolah sedang memuji cuaca di luar. Ketenanganku membuat Heru semakin jengkel, tetapi justru semakin sombong. Ia menganggapku sudah menyerah total, tidak lagi memiliki perlawanan. Farida atau Sarah benar-benar aktor yang luar biasa. Ia memainkan peran ratu manja dengan sempurna. Setiap hari, ia akan menuntut sesuatu yang baru, sepatu desainer, tas tangan terbaru, hingga perawatan spa yang menghabiskan jutaan rupiah. Ia selalu memastikan semua pengeluaran itu disorot di depan Ibu Wiwit dan Heru, menegaskan statusnya sebagai wanita yang berhak mendapatkan segalanya. Heru, gaun merah itu sudah tidak zaman lagi. Aku harus terlihat menawan saat menghadiri gala perusahaanmu bulan depan. Pesankan desainer yang paling mahal di Jakarta
pintanya suatu pagi, saat aku kebetulan sedang menyapu lantai di dekat mereka. Heru tertawa, memeluk Sarah dengan bangga. Tentu sayang, apapun untuk calon istriku. Perusahaan kita sangat kaya. Uang bukan masalah. Mendengar itu, aku hampir tertawa keras. Uang bukan masalah. Dalam 2 minggu, tunggakan pajak perusahaan akan jatuh tempo, dan kas mereka kosong. Aku tahu Heru harus segera mengambil uang dari rekening pribadinya untuk menutupi itu. Tetapi ia terlalu sibuk bermain peran sebagai raja sombong di depan Sarah. Intimidasi harian dari ibu. Wiwit juga menjadi bumbu yang memuakkan. Beliau menikmati peran barunya sebagai ibu mertua yang kejam. Suatu sore, saat aku sedang menyiapkan teh di dapur, Sarah sengaja menumpahkan jus beri merah di karpet mahal yang baru dibeli Heru. Ya Tuhan! Rina, kenapa kamu berdiri di sana seperti patung? Cepat bersihkan! Mataku sakit melihat noda menjijikan ini, teriaknya. Menimpakan kesalahan itu padaku. Aku berlotet, mengambil lap, dan membersihkan karpet itu. Sambil berlutut, aku tidak memandang noda itu, melainkan mencatat setiap kata hinaan itu di benakku. Rasa sakit itu bukan lagi kesedihan, melainkan energi murni. Aku harus memastikan hukuman mereka setimpal dengan setiap inci karpet yang harus kubersihkan. Sambil menahan air mata, yang paling penting dari semua sandiwara ini adalah pemicu utama. Malam itu, Sarah duduk di ruang tengah, sambil memijat keningnya. Heru sedang sibuk dengan laporan perusahaan, yang pasti membuatnya pusing, karena angkanya merah semua. Sayang, aku khawatir, ujar Sarah. Suaranya mendadak berubah serius dan penuh perhatian. Sebuah taktik brilian. Khawatir kenapa sayang? Tanya Heru, langsung menaruh perhatian. Perusahaanmu sedang tertekan. Aku tahu, dan aset-aset Rina, rumah, deposito, semua itu masih atas namanya. Bagaimana kalau setelah kamu menikahi aku, dia tiba-tiba menarik semua aset itu, atau menuntut bagian besar? Kita harus mengamankan masa depan kita, Heru. Kita butuh kepastian hukum, bisik Sarah, memainkan ketakutan terdalam Heru. Kehilangan kekayaan, rasa aman Heru terhadap asetku langsung terkikis. Wajahnya berubah panik, kemudian menjadi marah. Ia tahu aku adalah satu-satunya pemilik sah rumah, dan aset lainnya peninggalan ayahku. Kamu benar sayang. Aku harus mengambil alih segalanya. Rina terlalu bodoh untuk mengurus harta sebanyak ini. Aku akan memintanya menyerahkan semuanya atas nama bakti istri. Geram Heru, matanya berkilat serakah. Mendengar itu, dari balik pintu, aku tahu jebakan sudah dipasang dengan sempurna. Aku telah menciptakan monster yang akan memakan dirinya sendiri. Malam ini, aku akan menghadapi tuntutan formal dari Heru. Tuntutan untuk menyerahkan aset. Dan aku, sebagai istri penurut, akan berkata, ya. Malam itu terasa berat dan mencekam. Seolah udara di rumah ikut menipis. Aku tahu, momen yang kutanggu-tanggu telah tiba. Setelah mendengar bisikan Farida atau Sarah dari balik pintu, aku menyiapkan diri. Aku berganti pakaian menjadi daster longgar. Tampilan yang sempurna untuk peran istri polos, yang tidak mengerti apa-apa. Sekitar pukul 9, Heru masuk ke kamar tamu tanpa mengetuk. Wajahnya keras, dipenuhi rasa terdesak, dan keserakahan yang hampir tak tertahankan. Ibu Wiwit dan Farida berdiri tepat di belakangnya, seperti dua hakim yang siap menjatuhkan hukuman. Rina, aku tidak akan berbasa-basi, ujar Heru. Suaranya rendah dan mengancam. Aku sudah memikirkannya baik-baik. Kamu tidak kompeten mengelola harta peninggalan ayahmu. Aku adalah suamimu. Aku yang paling berhak melindungi aset kita. Aku menundukkan kepala, membiarkan rambutku menutupi sebagian wajahku. Ini adalah isyarat ketakutan dan kepasrahan yang mereka harapkan. Maksud, Mas Heru? Tanyaku dengan suara pelan dan bergetar. Meski dalam hati, aku sedang menertawakan aktingku sendiri. Aku menuntut kamu menyerahkan kepemilikan penuh PT Gemilang Abadi.
termasuk seluruh aset yang melekat padanya. Sertifikat rumah ini, deposito, dan semua surat-surat berharga lainnya. Aku akan mengurusnya. Kamu hanya perlu menandatangani dokumennya. Besok pagi, tegas Heru. Menunjukku dengan telunjuknya. Farida menyela dengan nada manis yang menusuk. Ini demi kebaikan bersama Rina. Kamu akan tetap mendapatkan tempat tinggal. Tentu saja. Tapi Mas Heru lebih tahu bagaimana cara melipat gandakan kekayaan daripada kamu. Ibu Wiwit menambahkan dengan desakan. Jangan membantah, tunjukkan baktimu. Sebagai istri yang salehah, suami adalah kepala keluarga. Keputusannya wajib kamu patuhi. Jika kamu tidak menurut, itu berarti kamu durhaka dan tidak pantas dipertahankan. 3-1. 3 wajah yang dipenuhi keserakahan dan penghinaan. Mereka tidak tahu bahwa setiap kota-kota mereka adalah tali yang sedang mereka lilitkan di leher Heru. Aku mengangkat wajahku, membiarkan mata itu berkokok-koka. Tetapi air mata itu tidak benar-benar jatuh. Aku menatap Heru. Seolah ini adalah perpisahan kami. Mas, ujarku. Menarik napas panjang. Aku sudah menjadi istrimu selama hampir 10 tahun. Aku sudah melakukan segalanya untukmu. Kenapa Mas masih tidak percaya padaku? Percaya, kamu membosankan. Aku tidak butuh drama ini. Tanda tangani, atau aku akan menceraikanmu sekarang juga, ancam Heru. Urat lehernya menegang. Aku akan menceraikanmu talak 3 dan mengusirmu tanpa membawa apa-apa. Pilih, Rina. Patuh dan dapatkan uang saku bulanan, atau melawan dan menjadi pengemis. Ancaman itu adalah kartu terakhir mereka, dan aku tahu aku harus membiarkan mereka menang di babak ini. Aku menarik napas gemetar, lalu mengangguk perlahan. Baiklah Mas, aku akan menurut. Kalau itu memang maumu, aku akan turuti. Aku akan tanda tangani semuanya. Aku hanya ingin Mas Heru bahagia. Keheningan sesaat menyelimuti ruangan. Ekspresi mereka berubah dari marah menjadi kemenangan total. Mereka tidak percaya betapa mudahnya aku menyerah. Farida tersenyum licik, dan Ibu Wiwit mendengus puas. Heru, ia tampak seperti telah memenangkan lotre. Bagus, keputusan yang cerdas, kata Heru. Suaranya kini kembali normal, penuh nada superioritas. Hubungi pengacaramu, Pak Broto. Besok pagi. Pastikan semua dokumen sudah siap, jangan ada penundaan. Aku ingin ini selesai sebelum pernikahan kami. Aku akan hubungi Pak Broto. Mas, jawabku, seraya mengangguk patuh. Mereka bertiga pergi, meninggalkan aku sendirian di kamar tamu yang dingin. Begitu pintu tertutup, semua kepasrahan di wajahku menguap. Aku menyentuh pipiku, memastikan tidak ada air mata yang tertinggal. Aku mengambil ponselku, menghubungi Pak Broto. Pak, Heru sudah menuntut penyerahan aset. Semuanya berjalan sesuai rencana. Besok pagi, bawa dokumen itu. Pastikan pasal 134 itu tersembunyi dengan baik di antara dokumen-dokumen lainnya. Aku tersenyum. Heru telah meminta tali untuk menjerat lehernya sendiri. Ia pikir ia akan mendapatkan kerajaan. Padahal, yang akan ia dapatkan adalah gunung utang yang siap menghancurkannya. Keputusan sudah dibuat. Babak penandatanganan akan menjadi awal kehancuran Heru dan kebangkitan diriku. Aku akan turuti maunya sampai ia hancur. Pagi itu, meja makan yang biasanya hanya digunakan untuk sarapan, kini berubah menjadi meja negosiasi. Disulap menjadi tempat penandatanganan dokumen hukum yang krusial. Aku duduk di salah satu kursi, mengenakan blus sederhana. Tampil seolah aku benar-benar sedang dipaksa melepaskan seluruh hidupku. Farida dan Ibu Wiwit duduk di samping Heru. Wajah mereka berseri-seri, menunggu kemenangan di depan mata. Mereka terlihat seperti pemangsa yang menanti santapan utama. Pak Broto tiba tepat waktu, membawa tas kulit besar berisi dokumen-dokumen. Ia adalah sosok profesional yang dingin, tidak menunjukkan emosi apapun.
Persis seperti yang kubutuhkan, ia menyapa Heru dan Ibu Wiwit dengan sopan, membuat mereka semakin merasa di atas angin, karena pengacaraku seolah merestui kekalahan ini. Selamat pagi Tuan Heru. Ini adalah dokumen pengalihan hak milik penuh atas PT Gemilang Abadi, termasuk seluruh aset, properti, dan surat berharga milik Nyonya Rina. Jelas Pak Broto. Suaranya terdengar sangat formal. Heru tersenyum lebar. Ia menatapku sejenak. Tatapan meremehkan itu seolah berkata, "Lihat, Rina. Pada akhirnya, kamu tetap tidak bisa melawanku." Pak Broto menyodorkan tumpukan dokumen setebal hampir 1000 halaman di depan Heru. "Mohon diteliti, Tuan Heru. Ini adalah dokumen hukum yang sangat penting dan kompleks. Setiap halaman harus ditandatangani." "Untuk apa diteliti, Pak?" potong Heru dengan nada angkuh. "Saya sudah percaya pada istri saya. Rina tidak mungkin macam-macam kan?" Ia menoleh padaku. Aku membalas tatapannya dengan kepolosan yang kusimpan rapat. "Aku hanya ingin yang terbaik untuk Mas Heru. Apapun yang Mas putuskan, aku akan dukung," kataku, berusaha agar suaraku terdengar tulus. Jawaban palsuku itu langsung memuaskan egonya. Heru tertawa terbahak-bahak. Farida dan Ibu Wiwit ikut menertawakan kebodohanku. "Cepat Heru, kita harus segera menyelesaikan ini, agar kita bisa mengurus pesta pernikahan kita," desak Ibu Wiwit. Tidak sabar ingin melihat kekayaan, ayahku beralih sepenuhnya ke tangan putranya. Heru mulai menandatangani satu persatu. Halaman demi halaman, ia hanya melihat sekilas bagian atas dokumen yang berlabel pengalihan hak milik atau persetujuan. Tanda tangannya cepat, ceroboh, dan penuh rasa percaya diri. Buta, ia bahkan tidak repot-repot membalik ke halaman belakang. Apalagi membaca klosil-klosil kecil. Sementara dia sibuk menandatangani, aku mengamati setiap gerakan tangannya. Jantungku berdebar kencang. Bukan karena takut, melainkan karena antisipasi. Aku tahu, tanda tangan ke-134 akan menjadi tanda tangan yang paling menentukan. Itu adalah tanda tangan yang akan mengikat lehernya pada utang. Farida, yang bosan, sibuk bermain ponsel, dan sesekali mengomentari betapa lambatnya proses ini. Ibu Wiwit terus mendesak Heru, memberinya kopi dan menasihatinya agar tidak membuang waktu. Tekanan dari dua wanita serakah itu membuat Heru semakin terburu-buru. Sret, pena Heru meluncur cepat di halaman 134. Pasal maut itu, yang menyatakan Heru mengambil alih seluruh utang pribadi dan perusahaan yang melekat pada aset tersebut, kini memiliki kekuatan hukum yang sah. Utang pribadi itu termasuk tunggakan kartu kreditnya yang sudah mencapai puluhan juta, dan yang paling krusial, utang perusahaan senilai puluhan miliar rupiah yang telah ia gelapkan. Heru selesai menandatangani, lalu melemparkan pena ke atas meja dengan rasa bangga yang luar biasa. "Nah, selesai. Sekarang aku adalah pemilik tunggal. Aku yang berkuasa di rumah ini," teriaknya, wajahnya berseri-seri. Merasa telah memenangkan segalanya. Pak Broto mengambil dokumen-dokumen itu, merapikannya dengan tenang, lalu tersenyum padaku. Senyum itu terasa seperti kode rahasia, misi berhasil. "Terima kasih, Tuan Heru. Saya akan segera memproses registrasi hukumnya. Semua kewajiban, hak, dan tanggung jawab kini sepenuhnya ada di tangan Anda," ujar Pak Broto. Kata tanggung jawab ditekankan sedikit, tapi Heru terlalu mabuk kekuasaan untuk menyadarinya. Setelah Pak Broto pergi, Heru menatapku dengan tatapan kasihan palsu. "Kamu boleh tetap tinggal di sini, Rina. Sebagai bentuk kemurahan hatiku, aku akan memberimu uang saku bulanan yang cukup untuk hidup sederhana," katanya. Aku berdiri, menatap matanya dalam-dalam. "Terima kasih, Mas," bisikku. Nadaku penuh misteri. "Aku menghargai kemurahan hatimu. Tapi, sebelum aku pergi, ada satu hal lagi yang harus kuurus." Aku tidak menjelaskan apa yang kuurus. Heru tidak peduli. Ia sudah sibuk merencanakan pesta mewahnya dengan Farida. Dalam keheningan kamar tamu,
aku mulai menyusun strategi untuk membersihkan asitazid pribadiku yang sesungguhnya. Mereka mengira aku menyerahkan segalanya. Padahal, aku hanya menukarkan aset mati yang penuh masalah dengan kebebasan yang tak ternilai harganya. Mereka baru saja membeli bom waktu. Setelah penandatanganan dokumen itu, Heru benar-benar tenggelam dalam ilusi kekuasaan. Ia berubah menjadi Raja Midas yang terbalik. Alih-alih mengubah segala sesuatu menjadi emas, ia mengubah emas menjadi debu. Pernikahan dengan Farida atau Sarah dijadwalkan dalam waktu 2 minggu, dan Heru memutuskan bahwa itu harus menjadi pesta termewah yang pernah diselenggarakan di kota ini. Baginya, ini bukan hanya pernikahan, melainkan penobatan dirinya sebagai penguasa baru atas warisan ayahku. Sayang, aku ingin bunga mawar putih impor dari Belanda. Tidak ada bunga lokal, dan aku butuh gaun pengantin yang dihiasi berlian asli, bukan imitasi murahan, tuntut Farida suatu pagi, saat mereka sarapan dengan hidangan mahal yang dimasak oleh koki baru. Heru, sebagai raja sombong yang baru, menyanggupi semua permintaan itu dengan mudah. Apapun untuk calon ratuku, uang bukan masalah. Aku sudah punya kendali penuh atas perusahaan dan aset Rina, serunya. Bangga. Aku melihat semua kegilaan itu dari jauh. Setiap permintaan Farida, setiap dekorasi kristal, setiap cicipan kue pengantin fonden mahal, adalah pengeluaran yang diambil dari sisa kas perusahaan yang semakin menipis. Aku tahu, Heru kini sedang menggali jurangnya sendiri dengan sekop berlian. Dinda mengirimiku laporan harian. Angka kas PT Gemilang Abadi turun drastis menuju 0. Beberapa karyawan senior yang mencoba memberikan laporan keuangan yang jujur kepada Heru langsung dipecat di tempat. Heru tidak mau mendengar kritik. Ia hanya ingin pujian dan kemewahan. Ia sudah terlalu mabuk oleh janji kekayaan yang sebenarnya sudah menjadi utang. Sementara Heru sibuk dengan kemewahan palsunya, aku melakukan pembersihan aset pribadiku yang sesungguhnya. Aku tidak pernah menyimpan semua berlian atau surat berharga di brankas rumah. Heru hanya melihat barang-barang besar seperti rumah dan mobil. Ia tidak pernah tahu asetku yang paling berharga disimpan di luar negeri dan dikelola oleh lembaga keuangan rahasia. Aku diam-diam mengeluarkan beberapa berlian yang kuwarisi dari almarhum ibuku. Perhiasan yang nilainya jauh melebihi kalung yang Heru belikan untuk Farida. Aku membawanya keluar, menukarnya dengan dana tunai, dan memindahkannya ke rekening amanku. Aku juga mengamankan beberapa jam tangan limited edition yang pernah kuberikan pada Heru sebagai hadiah, yang kini tergeletak begitu saja di kamar utama. Suatu malam, Ibu Wiwit melihatku keluar dari kamar tamu, membawa ransel kecil. "Mau kemana kamu, Rina? Kamu mau kabur setelah menyerahkan aset Heru?" tanyanya curiga. Aku tersenyum lembut, senyum yang kubuat sangat polos. "Aku mau ke rumah Dinda, Bu. Aku butuh ketenangan untuk memproses perceraian. Aku hanya membawa pakaian seadanya dan beberapa tas tangan murah," jawabku, seraya menunjukkan sebuah tas tangan tiruan yang kumasukkan di atas tumpukan baju. Ibu Wiwit hanya mendengus. "Bagus, pergi saja, kami tidak butuh kamu di sini." Beliau sangat yakin bahwa aku benar-benar miskin dan putus asa. Sama sekali tidak mencurigai ransel kecil yang kubawa berisi surat-surat berharga dan berlian asli. Saat itulah aku menyadari kemewahan rumah ini dan ilusi yang kuciptakanlah yang membutakan mereka. Mereka terlalu fokus pada permukaan, sehingga tidak melihat kedalaman rencana yang sudah kusiapkan. Menjelang hari H, aku mendapat telepon dari Dinda. "Bu, semua sudah siap. Saya sudah menyiapkan 2 undangan khusus," bisiknya melalui sambungan telepon yang aman. Satu untuk perwakilan bank, dan satu lagi untuk pihak kepolisian. Mereka akan datang tepat saat acara potong kue. Aku tersenyum. Sebuah pesta mewah di atas jurang. Heru mengira dia sedang merayakan pernikahannya, padahal dia sedang merayakan penguburannya sendiri.
Aku telah menuruti semua maunya. Aku telah menyerahkan aset, rumah, dan perusahaannya. Kini, saatnya menyajikan menu penutup yang paling pahit. Aku hanya perlu hadir di sana. Tidak sebagai istri yang diusir, melainkan sebagai mantan istri yang akan memberikan kado perpisahan yang takkan pernah mereka lupakan. Jumlah kata 556 kata. Gedung resepsi itu dipenuhi kemewahan yang palsu. Kemewahan yang dibeli dengan uang hasil penggelapan dan ditopang oleh utang yang siap meledak. Karangan bunga mawar Belanda yang Farida minta memenuhi setiap sudut ruangan. Wanginya menusuk. Aku, Rina, melangkah masuk ke dalam aula, bukan sebagai istri yang terbuang, melainkan sebagai tamu terakhir yang paling dinantikan. Aku mengenakan gaun malam hitam polos yang elegan. Berbeda jauh dengan gaun pengantin Farida, yang terlalu mencolok dan berkilauan. Riasan wajahku minimalis, tetapi tatapanku tajam, memancarkan wibawa yang tidak bisa dibeli dengan uang perusahaan. Aku berjalan pelan, menarik perhatian beberapa tamu yang mengenalku sebagai istri sah Heru. Bisik-bisik mulai terdengar, tetapi aku mengabaikannya. Di pelaminan, Heru terlihat sangat bahagia. Berdiri tegak di samping Farida, yang mengenakan mahkota berlian palsu, yang Heru pamerkan. Ibu Wiwit duduk di kursi khusus, wajahnya memancarkan rasa bangga yang berlebihan. Aku berjalan menaiki tangga kecil, menuju pelaminan. Ketika aku berdiri di depan Heru, seluruh sorotan lampu tertuju padaku. Heru terkejut melihat kehadiranku, tetapi dengan cepat, ia menutupinya dengan senyum sinis. "Oh Rina, tumben kamu datang. Kamu datang untuk melihat betapa bahagianya aku tanpamu," katanya meremehkan. Suaranya terdengar cukup keras untuk didengar beberapa tamu di depan. "Tentu mas, aku datang untuk menyaksikan momen bahagiamu," jawabku. Suaraku datar dan menenangkan. Aku tidak memanggilnya suami lagi. Farida menatapku dengan tatapan jijik. "Cepatlah turun Rina. Kamu hanya merusak pemandangan," bisiknya. Aku mengabaikan Farida. Aku meraih tas tanganku yang kecil yang sebenarnya berisi dokumen krusial dan mengeluarkan sebuah amplop coklat. Amplop itu tampak sederhana, kontras dengan kemewahan yang mengelilingi kami. "Mas Heru," kataku. Kini suaraku cukup nyaring dan jelas. "Aku datang untuk memberimu kado perpisahan. Ini adalah hadiah selamat datang di kehidupan barumu sebagai pemilik tunggal PT Gemilang Abadi dan rumah kita." Aku menyodorkan amplop coklat itu. Heru, dengan rasa penasaran yang besar dan rasa percaya diri yang tinggi, langsung menyambarnya. Ia pasti mengira itu adalah cek yang berisi sejumlah uang dariku. Sambil tersenyum meremehkan, Heru membuka amplop itu di depan semua tamu undangan yang sudah berkerumun. Penasaran melihat drama di pelaminan. Wajahnya yang semula berseri-seri, seketika berubah. Wajahnya pucat pasi, seperti baru saja melihat hantu. Di dalam amplop itu, ada 3 lembar dokumen. Surat somasi dari bank, laporan tunggakan pajak perusahaan, dan salinan dokumen pengalihan hak yang ditandatanganinya. Dengan pasal 134, dilingkari dengan spidol merah tebal, pasal yang berbunyi, pengambil alihan aset ini juga mencakup pengalihan seluruh utang, kewajiban, dan tanggung jawab hukum senilai 20 miliar rupiah. Terhitung efektif sejak tanggal penandatanganan. Heru menjatuhkan amplop itu. Matanya membelalak, membaca lagi angka dan klausul yang ia abaikan. "Ini tidak mungkin. Ini jebakan Rina. Apa maksud semua ini?" raungnya. Tidak lagi peduli pada etika pesta. Farida dan Ibu Wiwit segera mengambil dokumen yang terjatuh. Wajah Ibu Wiwit berubah menjadi ungu karena marah, dan ia mulai menjerit histeris saat menyadari besarnya nominal utang yang kini ditanggung putranya. Belum sempat Heru mengucapkan kata-kata lain, pintu utama aula terbuka. Masuklah 2 orang berseragam polisi, didampingi oleh Pak Broto, pengacaraku. Seluruh musik pesta mendadak berhenti. Keheningan itu jauh lebih memekakan telinga daripada teriakan Ibu Wiwit. Aku melihat Heru.
yang kini telah kehilangan semua kesombongannya. Ia berdiri di atas panggung yang megah. Tetapi ia hanyalah seorang penjahat yang terperangkap. Aku telah menuruti semua maunya. Dan kini, ia mendapatkan kehancurannya. Teriakan Ibu Wiwit benar-benar memekakan telinga. Ia mencengkram Heru, menuntut penjelasan tentang utang 20 miliar yang tertera di dokumen. Farida, di sisi lain, tampak terkejut, namun dengan cepat menarik diri, menjaga jarak aman dari kekacauan ini. Saat itu juga, dua petugas kepolisian berjalan tegas menuju pelaminan. Pak Broto mendampingi mereka, membawa map biru yang berisi laporan resmi. Saudara Heru, kami menahan Anda atas dugaan penggelapan dana dan tindak pidana korupsi yang merugikan perusahaan, ujar salah satu petugas dengan suara lantang, mengeluarkan borgol besi. Suasana hening total. Tamu-tamu undangan yang tadinya bersorak-sorai, kini berdiri kaku, merekam momen ini dengan mata kepala mereka sendiri. Heru, dalam kondisi terdesak dan panik, berusaha melawan. Ini fitnah. Saya pemilik sah perusahaan. Ini adalah konspirasi. Rina, katakan pada mereka. Aku melangkah maju, menatap matanya dengan tatapan dingin yang belum pernah kuberikan padanya selama ini. Mas Heru, Pak Broto, punya salinan dokumen yang kamu tanda tangani. Kamu mengambil alih semua kewajiban dan tanggung jawab hukum perusahaan. Itu termasuk tanggung jawab atas kasus penggelapan yang sudah lama terjadi di bawah administrasimu. Pak Broto mengonfirmasi, menunjuk Heru. Tuan Heru, tanda tangan Anda pada dokumen pengalihan hak tanggal kemarin telah menjadikan Anda penanggung jawab tunggal atas semua tindak pidana dan kerugian yang terjadi di PT Gemilang Abadi. Nyonya Rina kini bersih dari semua tuntutan, karena beliau telah menyerahkan seluruh aset bermasalah ini secara legal kepada Anda. Wajah Heru benar-benar hancur. Ia menyadari kebodohannya. Menyadari betapa serakahnya ia, hingga tidak membaca detail dokumen. Saat Heru diborgol, Farida melangkah maju. Ini adalah saatnya ia menuntaskan perannya. Ia menghampiri Heru yang sudah putus asa. Maaf Tuan Heru, kata Farida. Suaranya kini kembali normal, tanpa nada manja atau centil. Aku tidak bisa menolongmu. Selain itu, aku ingin mengumumkan pembatalan pernikahan ini. Namaku bukan Farida, namaku Sarah. Aku adalah aktris yang disewa oleh Nyonya Rina. Pengakuan Sarah atau Farida itu bagai petir di siang bolong. Heru, Ibu Wiwit, dan seluruh tamu benar-benar terkejut. Ibu Wiwit menjerit, menunjuk Sarah dengan marah. Tetapi Sarah hanya tersenyum tipis. Sebuah senyum profesional yang dingin. Kontrakku sudah selesai, ucap Sarah. Lalu ia berjalan santai menuruni pelaminan, meninggalkan drama yang telah ia ciptakan. Kehancuran terbesar datang dari Ibu Wiwit. Beliau berteriak histeris, berusaha menyerangku. Tetapi ia dihentikan oleh Pak Broto. Ibu Wiwit, tolong dengarkan saya, kata Pak Broto dengan nada mendesak. Saya di sini juga mewakili perwakilan bank yang sebentar lagi akan tiba. Rumah yang selama ini Anda tinggali, yang kini atas nama Heru, sudah menjadi jaminan atas pinjaman besar perusahaan. Karena Heru gagal bayar dan terbukti menggelapkan dana, rumah itu akan disita. Anda punya waktu 1 jam untuk mengemas barang-barang pribadi Anda. Mendengar rumah yang ia cintai dan banggakan akan disita, Ibu Wiwit ambruk. Kekuasaan, kemewahan, dan rasa superioritasnya lenyap dalam sekejap. Heru, yang kini sudah diapit oleh 2 petugas, menoleh padaku untuk yang terakhir kalinya. Air mata membasahi wajahnya. Ia memohon. Ia menjerit. Rina, tolong aku. Aku suamimu. Kamu harus menolongku. Jangan biarkan ini terjadi. Teriaknya putus asa. Aku menatapnya. Inilah orang yang selama 8 tahun aku cintai, yang aku layani,
yang aku masakan semur kesukaannya. Orang yang memintaku menuruti semua maunya. Bawa dia, Pak Polisi, kataku. Suaraku tenang dan dingin. Tanpa sedikit pun penyesalan, aku menatap mata Heru untuk terakhir kalinya. Memberikan pukulan pamungkas, dia bukan suami saya lagi. Dan dia bukan tanggung jawab saya lagi. Aku sudah menuruti semua maunya. Dan ini adalah konsekuensinya. Aku berbalik dan berjalan keluar dari gedung resepsi itu. Meninggalkan panggung kehancuran. Meninggalkan bisik-bisik. Dan kamera yang merekam setiap detik drama. Aku melangkah menuju mobilku. Merasa lega, sekaligus lelah. Kebebasan terasa seperti udara segar. Setelah bertahan-tahan terpenjara. 3 bulan telah berlalu sejak insiden di gedung resepsi itu. 3 bulan yang terasa seperti 3 tahun kebebasan. Udara yang kuhirup kini terasa berbeda. Tidak lagi dipenuhi kebohongan, ketakutan, atau aroma semur yang mengikat. Rasanya seperti baru pertama kali aku membuka jendela setelah terkunci dalam ruangan pengap yang lama. Heru, mantan suamiku, mendekam di penjara. Menjadi narapidana miskin yang menghadapi tuntutan berlapis. Utang 20 miliar rupiah itu kini menjadi beban permanennya. Aku mendengar kabar dari Pak Broto. Heru sering mencoba menghubungiku, memohon belas kasihan, tetapi semua permintaan itu kutolak mentah-mentah. Tidak ada lagi Rina yang lemah dan penurut. Nasib Ibu Wiwit bahkan lebih menyedihkan. Beliau diusir dari rumah yang ia agungkan, tanpa tempat berlindung, tanpa uang, dan tanpa Heru yang bisa ia andalkan. Ibu Wiwit harus hidup sebatang kara, melarat di pinggiran kota. Aku tidak merasa puas, tetapi aku juga tidak merasa bersalah. Mereka hanya menuai apa yang telah mereka tanam. Pagi ini, aku memegang selembar kertas yang paling berharga. Itu adalah akta cerai resmi. Ditandatangani dan disahkan oleh pengadilan. Aku kini benar-benar bebas, seutuhnya, tanpa ikatan apapun. Rasa lega itu membanjiri seluruh tubuhku. Sebuah penutup yang sempurna untuk babak kehidupanku yang kelam. Langkah selanjutnya adalah tentang masa depan. Aku tidak hanya ingin kaya. Aku ingin memberikan makna pada kekayaanku. Ayahku selalu mengajarkan bahwa harta harus digunakan untuk menolong orang lain, bukan untuk menyombongkan diri. Aku memutuskan untuk datang ke balai lelang properti. Rumah itu, rumah yang dulu merupakan warisan ayahku, telah disita bank setelah Heru gagal membayar utang. Rumah itu dilelang untuk menutupi sebagian kerugian. Aku duduk di kursi belakang, menyamar dalam pakaian yang sederhana. Jauh dari sorotan, aku berpartisipasi dalam lelang melalui Pak Broto. Setelah persaingan yang cukup ketat, palu diketuk. Aku berhasil memenangkan lelang itu. Aku membeli kembali rumah warisan ayahku. Bukan dari Heru, melainkan dari pihak bank. Aku mendapatkan kembali rumahku dengan harga yang jauh lebih masuk akal. Tanpa utang dan masalah hukum yang melekat. Berdiri di halaman rumah yang kini kembali menjadi milikku. Aku melihat dinding-dinding kokoh itu dengan pandangan baru. Rumah ini menyimpan kenangan buruk. Tetapi kini, aku akan mengubahnya menjadi sesuatu yang mulia. Aku segera menghubungi Dinda dan tim arsitek. Aku memutuskan untuk merenovasi rumah ini dan menjadikannya kantor pusat, Yayasan Pemberdayaan Wanita. Sebuah yayasan yang fokus membantu wanita korban KDRT kekerasan dalam rumah tangga dan penelantaran ekonomi. Persis seperti apa yang kurasakan. Aku akan menyediakan tempat berlindung, pelatihan keterampilan, dan pendampingan hukum. Aku ingin mereka tahu bahwa menjadi istri penurut tidak berarti harus menjadi istri bodoh. Mereka berhak punya rencana pelarian yang cerdas. Jelasku kepada Dinda, yang kini menjadi kepala yayasan. Dinda menatapku dengan mata berkaca-kaca. Ini ide yang luar biasa, Bu Rina. Anda telah mengubah pengalaman pahit menjadi sesuatu yang sangat berarti. Aku tersenyum. Senyum tulus yang sudah lama tidak aku rasakan. Aku telah melewati badai terburuk dalam hidupku. Aku menyajikan menu penutup yang paling pahit.
untuk Heru dan Ibu Wiwit. Dan aku melakukannya bukan karena aku jahat, melainkan karena aku harus bertahan hidup. Aku tidak lagi menjadi korban. Aku melangkah masuk ke dalam rumah. Aroma semur yang dulu identik dengan pengkhianatan, kini telah digantikan dengan aroma cat baru dan harapan. Aku tahu, kisahku telah mengajarkan satu hal. Kepatuhan yang disertai kecerdasan adalah kekuatan tertinggi. Aku telah menuruti semua maunya, sampai ia hancur. Dan kini, aku melangkah ke masa depan yang sepenuhnya menjadi milikku. Penuh makna, dan penuh kebebasan.